Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini gue mau menunaikan janji gue kemarin, yang dimana pada video static review Ion V ini gue bilang gue mau cobain. Jadi sekarang kesempatannya ada, kita langsung aja cobain kira-kira bagaimana impresi berkendara dari Ion V. So daripada lama-lama, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, seperti janji gue kemarin, setelah kita static review, kita cobain langsung mobilnya. Ini adalah Ion V. Dan memang kalau yang kemarin gua review itu interiornya warnanya hitam, dan yang sekarang gua review ini warnanya kayak coklat-coklat ke orange sun gitu ya. Jadi warnanya beda nih. Ini lebih kelihatan, lebih berasa mewah. Kalau yang kemarin tuh lebih berasa sporty yang ada hitam. Tapi seharusnya impresi berkendaranya sama karena emang mobilnya sama gitu. Langsung aja kita mulai dari posisi duduknya. Oh iya, by the way, sebelum gue bahas posisi duduk, gue mau bahas tipis nih. Jadi, pengalaman gue bersama Ion dan Hype-Tech itu, gue udah sempat cobain hampir semua line up yang dijual di Indonesia nih. Bahkan nggak hampir semua ya, semuanya gue udah cobain. Ada Y+, gue udah coba, Hype-Tech HT gue udah coba, tapi yang bukan gull wing door ya. Dan gue juga sekarang lagi nyobain si Ion V ini. Nah, kalau mau di-compare, Ion V ini sebenarnya interface-nya, rasa berkendaranya, posisi duduknya itu mirip sama si Hype-Tech HT. Bedanya kalau ini dia bukan yang SUV coupe gitu, dia lebih ke apa ini, SUV kecil. Dia juga gayanya boxy, tapi posisi duduknya kurang lebih mirip nih. Posisi duduknya itu sama-sama adjustable juga macam-macam, bisa naik turun, maju mundur, recline angle, elektrik semua. Itu sih sangat memudahkan posisi berkendara yang kita inginkan gitu. Untuk dari segi si setirnya, dia juga adjustable, tilt and telescopic gitu. Dan posisi setirnya lumayan rendah nih. Jadi kalau gue sih bisa ergonomis banget. Posisi nyetir kayak gini gue sampai ke Surabaya juga cuek nih Sobat Setir, karena emang posisinya nyaman banget dan enak banget gitu. Setir Kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir Kanan. Nah, kemudian gue juga mau bahas masalah blind spotnya. Untuk urusan blind spotnya, mobil ini tuh udah canggih banget. Jadi udah banyak teknologi yang ngebantu kita untuk meminimalisir kemungkinan blind spot. Karena dia juga sudah punya BSM atau blind spot monitoring. Di bagian spion kanan maupun spion kiri, nanti kalau ada blind spot, dia akan kedip-kedip nih. Warna kuning gitu lampunya di bagian cerminnya. Kemudian kalau secara fisik, memang pilar A ini ukurannya lumayan besar, tapi posisinya tuh menurut gue enak nih. Jadi kita tetap bisa ngintip bagian serong depan kanan maupun serong depan kiri. Jadi itu lumayan minim ya. Dan untuk ngeliat ke belakang juga spionnya ukurannya gede Sobat Setir. Tuh. Jadi kayaknya gue rasa no problem. Ini gue masih bisa ngeliat kanan kiri aman. Terus juga ya paling ini nih, kaca belakangnya ukurannya lumayan kecil. Jadi itu yang lumayan kita harus ngintip-ngintip. Walaupun sebenarnya spionnya juga ukurannya mirip sama kacanya, jadi masih bisa ngeliat dengan jelas juga sih gitu. Untuk urusan perparkiran, mobil ini juga sudah support by camera 360. Jadi untuk parkir tentunya akan lebih mudah nih ngeliat kanan kirinya. Dan canggihnya lagi, untuk di bagian spionnya ketika kita mau mundur, maka dia akan otomatis turun, ngasih kita angle ke bagian bawah. Jadi kita bisa mepetin mobil dengan trotoar misalkan, atau dengan garis marka parkirnya gitu. Itu sih sangat-sangat helpful. Kemewahan mobil Eropa lah yang punya kayak gituan kan biasanya. Kemudian berlanjut lagi ngebahas masalah kekedapan kabin. Nah, ini kan sebuah EV, jadi dia emang nggak ada suara mesinnya gitu, yang dimana dia cenderung lebih silent. Di Ion V dia juga silent, walaupun gua sih dengar sesekali tipis-tipis aja suara road noise-nya. Kalau kekedapan kabin dari karet-karet kaca sih menurut gua fine banget, tapi road noise emang sedikit masuk tuh. Nah, Sobat Setir juga mungkin bisa dengar sendiri ya, itu suaranya masuk gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Bagi sebagian orang ada yang demanding mobilnya tuh pengennya yang total silent. Kalau gue enggak, kalau gue yang penting pasti nyaman, ada suara road noise sedikit juga nggak apa-apa, karena itu ngasih road feel juga gitu, rasa kita, sense of driving kita jadi makin hidup gitu-gitu sih. Kalau menurut gue nggak masalah. Nah, terus ngebahas masalah handling ya. rasa handlingnya ini mirip-mirip nih Sobat Setir sama Hype-Tech HT menurut gue.
rasa handlingnya dan rasa bantingannya. Kalau dari bantingannya sendiri, mobil ini empuk banget. Tadi barusan kita ngelakuin speed bump tuh nggak berasa. Nah ini jalanan keriting juga nggak berasa. Enak sih bantingannya. Tadi juga sempat lewat polisi tidur, seharusnya di depan ada polisi tidur lagi. Kita akan menghadapi polisi tidur dengan INV. Coba ya. Oke, nih ada speed bump sobat setia. Kita coba lewatin speed bump. Nggak ada rasanya speed bump. Oke, nah di depan polisi tidur nih. Coba gua ngehajarnya dengan speed yang nggak rendah-rendah banget deh, di 20. Suspensinya mantep, suspensinya enak, bantingannya enak. Tuh, ini sih sangat-sangat nyaman nih sobat setir. Oke, kalau dari segi suspensinya nyaman, sekarang kita coba dari segi handlingnya. Kira-kira bagaimana karakter handlingnya? Jadi kita akan coba untuk pindah jalur secara tiba-tiba. Oke. Gue ngerti karakternya. Berasa limbung kalau menurut gue. Berasa limbung. Coba nih belokan high speed, kita hajar. Oke. Kita belok lagi. High speed. Oke, wow. Sebenarnya kalau dari mobilnya sendiri, dia itu berasa limbung sobat setir, karena memang mobilnya posisinya tinggi dan suspensinya yang empuk. Juga kalau kita coba zigzag, dia berasa pantatnya tuh rada ketinggalan, atau bagian belakang dari mobilnya tuh rada ketinggalan gitu. Tapi balik lagi sih, mengingat ini bukan sebuah EV yang untuk kencang-kencangan ya, ini adalah EV yang untuk kenyamanan berkendara, yang dimana menurut gua it doesn't really matters. Yang penting untuk dipakai harian, dipakai keluar kota tuh masih nyaman. Karena kan gua rasa nggak ada ya yang bawa sebuah SUV EV seperti ini dengan seagresif itu gitu. Walaupun sebenarnya mobilnya juga bisa sih, tapi emang butuh penyesuaian aja. Ya itu mah hukum fisika ya, namanya limbung gitu. Bukan salah mobilnya menurut gue ya, emang karena mobilnya proporsional untuk dipakai harian, tinggi, nyaman. Ini seperti itu deh. Kita putar balik. Oke. Nah, ngebahas masalah tenaganya, mobil ini itu memiliki tenaga di 150 kW dan torsinya di 240 Nm sobat setir, yang dimana menurut gue lebih dari cukup. Kita langsung gas aja, bejak. Ada sih berasa narik ya tuh untuk bawa mobil yang seberat ini, karena mengingat ini sebuah elektrik dengan kendaraan elektrik dengan baterai yang kapasitasnya juga lumayan besar gitu. Ini lebih dari cukup. Dan kalau sobat setir masih ngerasa kurang, tenang aja, karena dia punya 2 driving mode. Sebenarnya dia punya 3 driving mode nih. Ada Comfort, Sport, sama Power Save. Tentunya kita sama-sama tahu ya, Comfort itu untuk kenyamanan berkendara, Power Save itu untuk power saving, dan Sport untuk kayak gini. Wah, nice. Nah, ini kita pakai mode Sport sobat setir. Di mode Sport, tarikannya dia jadi jauh lebih berasa loh, dan jadi jauh lebih menarik ya menurut gue. Coba lagi tarik, 1, 2, 3. Oke, wah, nice banget. 150 kW, 240 Nm. Rasanya nggak adil kalau kita nggak coba pakai alat ukur kita nih. Kita tes akselerasi 0 ke 100-nya kira-kira dapat berapa lama. Yuk kita cobain, let's go. Oke sobat setir, langsung aja kita cobain bagaimana akselerasinya 0 ke 100 kira-kira dapat waktunya berapa nih. Sekarang gue mau ganti dulu pakai Sport, udah. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Oke. Ya, dikit lagi. Sudah 100. Kira-kira berapa angkanya? Mari kita bahas. Oke, dengan pengetesan kami nih, dengan alat ukur kami, 8,6 detik itu kami dapatkan hasilnya dari kami melakukan pengujian tuh bertiga. Terus juga traction kami tetap nyalakan tentunya untuk safety. AC masih nyala, bahkan fan-nya 5, dan kulkas untuk mendinginkan minuman gua juga masih nyala nih sobat setir. Kenapa kami melakukan pengujian seperti itu? Karena kami pengen melakukan pengujian yang realistis aja. Realistis dalam artian penggunaan sehari-hari gitu. Kalau dalam sehari-hari keadaannya tuh hasilnya berapa sih, dan kami dapat 8,6 detik. Jadi sebenarnya esensinya bukan masalah kencang-kencangan, tapi 8,6 detik bisa dicapai dalam keadaan seperti ini, itu menurut gue udah sangat-sangat kenceng gitu. Mengingat ini adalah sebuah EV yang dapat membawa keluarga kita dengan nyaman, dapat membawa keluarga kita dengan aman,
dan tentunya melakukan perjalanan jarak jauh maupun jarak dekat dengan keadaan yang tetap comfortable gitu. 8,6 detik, oke lah, itu angka yang oke lah. Karena ya inget lagi juga, ini bukan sebuah performance car yang gila-gilaan, mobil keluarga aja gitu, dan bisa kayak gitu, menurut gua it's more than enough. Mantep. Nah, selain itu, Ion V ini juga memiliki fitur-fitur canggih yang mendukung berkendara kita nih. Kita punya Adigo. Nah, Adigo Smart Driving ini tuh semacam ADAS-nya dia gitu ya, dan lengkap juga ada Forward Collision Prevention Assist, terus juga ada Rear Collision Warning, ada Rear Cross Traffic Alert, Blind Spot Detection tentunya, terus ada Lane Departure Assist. Wah, cara ngaktifinnya, oh ya, dan ada Integrated Cruise Assist. Gini, cara penggunaannya ini juga mirip sama line-up-nya Ion dan Hytech, yaitu dari kolom transmisinya, tinggal kita tarik ke bawah sekali, nah dia udah engage nih. Terus untuk ngeset si kecepatannya pakai si multifunction buttons and scroller ini, kita tinggal naikin aja ke 80. Udah deh, di jalan tol kita bisa lebih relax, lebih nyantai ketika berkendara gitu, jadi kita bisa lebih nggak capek lah, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Seperti itu Sobat Setir. Mantap. Oke Sobat Setir, jadi kita udah cobain impresi berkendaranya dari si Ion V ini. Bisa dibilang Ion V ini memiliki rasa berkendara yang nyaman, rasa berkendara yang mewah, canggih, terbantu juga dengan sistem-sistem canggihnya. Dan yang paling penting menurut gua, mobil ini lebih dari cukup nih untuk penggunaan kita dalam kota maupun kita mau bawa road trip pergi jalan-jalan. Mantep banget Sobat Setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Bentar ya, bentar, gue lupa tracking-nya.